Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, homogenitas, formalitas, dan uji regresi. Yang pertama, kita sudah mendapatkan data dari sebuah sekolah. Nah, ini data dari nilai pilihan ganda. Kemudian data ini kita copy saja. Kemudian kita masuk ke SPSS. Nah, kemudian kita ke data view. Nah, ini sudah ada datanya. Kemudian kita masuk ke variabel view. Nah, untuk di name ini kita ganti datanya X1 dan seterusnya. Kemudian yang kolom terakhir kita ganti menjadi total. Kemudian kita masuk pada analyze. Kita masuk pada analyze. Kemudian kita ke correlate, bivariate. Nah, ini datanya kita kontrol A, kita pindahkan semua. Kemudian kita oke. Ini adalah data dari hasil dari tingkat kevalidan. Dikatakan valid jika nilai itu di bawah 0,05. Kemudian kita akan melakukan uji reliabilitas. Yang pertama, kita masuk ke analyze. Kemudian kita ke scale, ke reliability analysis. Nah, ini kita copy semua kecuali soal yang tidak valid. Jadi kita copy semua yang tidak valid. Yang terakhir kita pada nomor 20 karena itu tidak valid. Kemudian ini pastikan bentuknya split half. Kemudian langsung kita oke. Nah, ini hasil dari uji reliabilitas. Kemudian kita masuk ke tingkat kesukaran. Yang pertama kita langsung masuk kepada analyze. Kemudian kita ke descriptive analysis. Mohon maaf terus kita ke deskripsi statistik, kita ke frequency. Nah, ini kita copy soal yang tidak valid itu tadi. Ini ada soal nomor 1, kemudian
Nah, ini untuk total kita pindahkan juga. Kemudian kita masuk ke statistik. Kemudian ini mean. Kemudian langsung kita continue, kita oke. Ini hasil dari uji tingkat kesukaran. Kemudian kita langsung masuk saja pada daya pembeda. Pertama kita masuk kepada analyze, kemudian kita ke scale, pilih yang reliability analysis. Nah, ini jadi berupa soal yang tidak valid sudah ada ya, sudah ada datanya. Mohon maaf, ini kita copy terlebih dahulu. Kita pindahkan, kita pilih soal yang tidak valid lagi. Ada di nomor 1, nomor 3, ada nomor 5, kemudian 6, 7, ada nomor 9, kemudian nomor 10. Kemudian kita ke statistik, ini kita pastikan kita tentang semua pada descriptive form. Kemudian kita continue, modelnya jangan lupa kita ganti menjadi alpha. Kemudian kita oke. Nah, ini hasil dari daya pembeda. Daya pembeda. Nah, ini. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas. Ini kita ke data, file, ini kita ke data, kita buat datanya menjadi baru. Kemudian kita ke uji normalitas. Kita masuk pada SPSS terlebih dahulu. Nah, pada bagian variable view ini kita ganti menggunakan hasil. Kemudian ini kita ganti menggunakan belajar sesuai dengan hasilnya. Kemudian kita pada masuk desimal ini kita ganti menggunakan 0. Ini juga 0. Kemudian kita ke measure, ini kita ganti menggunakan scale. Nah, kita sudah menggunakan scale. Kemudian kita masuk ke data. Nah, ini datanya. Jadi ada pembeda antara 1 dan 2. Ini 1 dan 2. Kita copy semuanya. Kita copy. Kemudian kita masuk kepada statistiknya, kita kembali ke data view. Nah, ini sudah berganti menjadi hasil dan belajar. Ini kita paste saja. Nah, ini. Kemudian kita langsung masuk kepada analyze. Kemudian langsung ke descriptive statistik, kita pilih yang bagian explore. Kemudian kita pindahkan. Nah, ini kita dipindahkan. Kemudian kita masuk ke bagian plots. Nah, ini jangan lupa klik normality karena kita akan menguji normalitas. Normality kita continue, langsung kita oke. Nah, ini
hasil dari uji normalitas. Nilai signifikan itu dikatakan signifikan atau valid jika lebih dari 0,05. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas. Yang pertama masih kita menggunakan data yang sama, kita ke analyze, kemudian pilih yang komparmin, ada di sini one way ANOVA, komparmin one way ANOVA. Kemudian hasil kita pindahkan kepada faktor belajar, kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita pilih option klik homogeneity, karena kita akan menguji homogenitas. Lalu kita continue, kemudian langsung kita oke. Nah, ini hasil dari tes atau uji homogenitas. Yang terakhir, kita akan melakukan uji regresi. Yang pertama, kita ke file dulu, ini kita ke data, kita ke Excel terlebih dahulu, kita menyiapkan data. Ini kita copy terlebih dahulu berupa datanya, kita copy, kemudian kita masuk ke SPSS-nya, kita ke data view, kita copy terlebih dahulu, kita paste. Nah, ini kita ke variable view, ini kita ganti menjadi X, ini kita ganti menjadi Y. Desimal, untuk desimal ini kita ganti menjadi 0, ini juga 0. Label ini kita ganti sesuai judul. Religiusitas, agresivitas. Kemudian kembali kita ke data view, kita ke analyze, kita ke regression, kita pilih yang linear, regression, pilih yang linear, kemudian yang X ini kita pindahkan ke independen, kemudian yang Y kita pindahkan ke dependen, jangan sampai tertukar. Kemudian langsung kita oke. Nah, ini hasilnya. Ini ada 0,02. Nah, ini dependen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial penggunaan data pada aplikasi SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.